Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka an yuwaffiqana ila amalin salih wa nas'alullaha an yuthabbitana wa yahdiyana ila sawa'is sabil. Wa nas'alullaha ay yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'alu fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma amin. Bismillah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah was sa'ya ila al khairi wad da'i ila al haqqi والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك المعاصي تقربا إلى الله تعالى. Alhamdulillah, malam hari ini biidznillah ta'ala kita akan menyelesaikan dan mengkhatamkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Sebelumnya mohon maaf karena kita harus menambah satu liqa lagi demi menghatamkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini, karena memang hadal kitab lahu fadlun azim wa naf'un wafir terkhusus dalam marhalah ibtidaiyah dalam belajar fikih. Tayyib, kita lanjutkan pada pembahasan haji, dan insyaallah akan kita tutup dengan qismu tazkiyati wan nufus, bagian dari tazkiyah dan tazkiyatu an-nafsi dari kitab ini insyaallah taala. Baik, langsung saja bismillah. Qala al-musannif Al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi Al-Habshi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi wa masyayikhihi wa ulumina wa masyayikhina fid daraini Allahumma amin. Qala al-hajju, bab haji. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa kadzal umratu fil umri marratan. Bab haji ini adalah rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Wa huwa fardun, dan hukumnya adalah fard, wajib. Dan kewajiban penunaian haji sekali seumur hidup. Jadi yang wajib adalah satu kali seumur hidup. Ketika orang mampu melaksanakannya 2 kali, 3 kali, maka yang kedua dan seterusnya itu adalah min babis sunnah saja. Tapi ketika haji yang pertama, nah itu adalah hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang nanti akan disebutkan. Ala kulli muslimin, terhadap setiap muslim mukallafin hurrin. Kewajiban haji artinya syarat wajibnya haji pertama adalah Islam. Orangnya beragama Islam. Sehingga selain yang beragama Islam, tidak ada kewajiban haji. Meskipun orang-orang kafir kelak akan ditanyai dan juga akan dimintai tanggung jawab atas syariat-syariat, terutama adalah cabang-cabang syariat. Karena orang-orang kafir pun juga mukhatab, juga diminta untuk menegakkan syariat. Akan tapi karena mereka kafir, mereka tidak masuk Islam, meskipun tidak wajib, tapi kelak akan ditanya dan akan dihisab, dan salah satu azabnya mereka di neraka itu selain karena kekafirannya, juga karena tidak melaksanakan
tidak melaksanakan beberapa syariat-syariat tersebut. Salah satu adalah haji dan lain-lain itu. Kemudian mukallafin. Mukallaf artinya adalah yang sudah mendapatkan taklif atau beban syariat. Yang mana ketika laki-laki ditandai dengan balik, yaitu mimpi basah, atau kalau misalnya tidak mimpi basah maka batasnya adalah umur, yaitu 15 tahun. Kemudian kalau perempuan dengan haidnya mukallaf. Sehingga selain mukallaf yang belum balik, bayi dan juga orang yang gila misalnya, mereka tidak mendapatkan kewajiban haji. Sehingga kalau misalnya karena saking kayanya misalnya bapaknya, ibunya, karena saking kayanya kemudian dia sebelum balik sudah haji berkali-kali, itu tidak menjatuhkan atau tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Artinya kalau dia sudah balik nanti, dia masih kena hukum kewajiban haji. Meskipun dia pas ketika masih kecil, ya kan, sebelum balik dia sudah haji berkali-kali. Karena ketika dia belum balik itu, dia belum ada tanggungan atau beban kewajiban haji. Ya, sehingga jatuhnya itu adalah haji sunnah saja. Ya, ketika dia belum balik. Kemudian hurrin, yaitu merdeka. Yaitu merdeka. Artinya meskipun dia seorang muslim, kemudian dia juga sudah taklif, sudah balik, tapi kalau dia budak tidak ada kewajiban haji. Kemudian nanti ada syarat, ini kan baru 3 ya, muslim, mukallaf, hurrin. Yang keempat disebutkan di paragraf setelahnya itu al-istita'ah. Wa kadzal umratu fil umuri marratan. Begitu juga umrah hukumnya adalah wajib sepanjang umur 1 kali. Jadi beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum umrah, apakah wajib, apakah sunnah. Kalau haji seluruhnya sepakat bahwa haji adalah wajib karena itu bagian dari rukun Islam. Tapi umrah, apa hukumnya wajib atau sunnah? Maka dalam pembahasan ini Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i, umrah hukumnya sama dengan haji, yaitu adalah wajib 1 kali seumur hidup. Sehingga orang ketika melaksanakan umrah pertama kali, maka itu adalah umrah wajib baginya. Umrah wajib baginya. Kemudian bisyartil istita'ah, dengan syarat al-istita'ah, yaitu mampu. Maksudnya mampu dalam pembahasan haji ini itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah istita'ah bin nafsi, yaitu dia mampu dengan fisiknya sendiri, bin nafsi, dengan fisiknya sendiri, itu dengan beberapa kriteria dikatakan mampu. Yang pertama adalah wujudu mu'natis safar, yaitu adanya perbekalan untuk perjalanan haji. Perbekalan haji ini kan banyak, dari makanan, kemudian pakaian, kemudian keperluan tempat tinggal di sana, tempat tinggal iqomahnya di sana atau hotelnya di sana. Kemudian juga nafkah bagi orang-orang yang ditinggali selama dia berhaji. Itu semua masuk dalam bab mampu. Kalau orang tidak bisa memenuhi ini, maka dia belum dikatakan mampu. Jadi tidak boleh dia kemudian melaksanakan haji, tapi tanggungan nafkah untuk keluarga yang ditinggali selama dia berhaji itu tidak diberikan. Maka itu gugur istita'ahnya. Dan itu
nanti selama ditinggali, bukan sehari 2 hari aja. Jadi ketika misalnya dia meninggalkan keluarga yang wajib dia nafkahi, ya kan, anaknya, keturunannya, dan juga orang tuanya, ya kan, maka itu harus ditinggalin nafkah selama dia pergi berhaji tersebut. Kemudian kriteria mampu juga adanya rahilah atau tunggangan untuk menuju tanah haram. Ketika jauh atau jarak dari tempat tinggalnya menuju Makkah itu lebih dari marhalatain. Marhalatain itu adalah jarak bolehnya jamak, ya kan, jamak qashar dalam sholat. Itu kalau ditakdir dengan kilometer sejauh 80 kilometer. Ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 83. Kurang lebih itu. Marhalatain. Maka harus ada kendaraan atau transportasi yang memadai, ya, untuk perjalanan itu. Kalau tidak ada transportasinya, ya kan, maka tidak wajib, meskipun dia, ya kan, secara nafkah untuk dirinya di sana, kemudian untuk keluarga yang ditinggali ada. Tapi kalau, ya, untuk perjalanan ke sananya tidak ada misalnya, maka itu tidak, ya kan, tidak memenuhi syarat istitoah. Kemudian juga disyaratkan harus jalannya adalah aman, amnut thoriq, ya kan, jalannya aman. Jadi meskipun ada penerbangan, tapi kalau perjalanannya tidak aman, misalnya kalau pakai jalur laut ada perampok misalnya, ada bajak-bajak laut di perjalanan menuju haji itu, maka tidak, ya kan, tidak wajib. Nah, artinya tidak memenuhi syarat istitoah di sini. Kemudian juga selanjutnya memungkinkan untuk sampai ke Makkah itu tidak ketinggalan waktunya, tidak ketinggalan miqat zamani haji. Jadi dia memenuhi syarat istitoahnya itu ketika udah mepet waktu haji habis, tanggal 8 misalnya, sehingga atau tanggal 9, yang mana kan disyaratkan untuk mendapatkan ibadah haji ini harus mendapatkan wukuf, ya kan, wukuf di Arafah. Maka ketika misalnya dia berangkat kemudian sampai di sana, kalau dilihat dari perjalanan sekitar berapa jam, dipastikan tidak akan mendapatkan wukuf di Arafah di sana, maka tidak memenuhi syarat istitoah. Kemudian khusus untuk perempuan itu harus ada mahramnya. Jadi meskipun perempuan yang kaya, perempuan yang mampu, tapi tidak memiliki mahram untuk berangkat haji, maka, ya kan, syarat istitoah itu tidak terpenuhi. Ya kan? Entah itu kalau perempuan dengan suaminya atau dengan mahramnya yang lain, atau juga kalau misalnya tidak ada mahram, ya kan, itu boleh dengan niswatun thiqat, yaitu adanya teman perempuan dan bukan cuma satu. Karena disebutnya di sini adalah niswah. Niswah itu jamak, ya kan? Artinya lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Artinya ketika dia memiliki teman perempuan yang lebih dari 2, yang thiqat, yang terpercaya, yang baik agamanya, maka dia boleh. Maka dia boleh berangkat. Karena memang seorang perempuan itu, hukum bepergian baginya ketika melebihi masafah marhalatain, itu lebih dari 80 km, itu harus ada mahramnya. Ya, harus ada mahramnya. Atau juga ada yang mengatakan bepergian bukan cuma jaraknya lebih dari 80 km saja. Kalau ada yang mengatakan lebih dari 1 hari 1 malam, ya, ada juga yang mengatakan lebih dari 3 hari 3 malam. Yang jelas, ya,
untuk menjaga menjaga kehormatan perempuan itu, dia ketika bepergian jauh dia harus ada mahramnya. Bahkan kalau misalnya dia punya mahram tapi masih kecil, misalnya anak umur 8 tahun ya kan, laki-laki umur 8 tahun anaknya dia, dan tidak ada selain itu, ya kan, tidak ada selain itu, maka itu tidak menjadi sah sebagai mahramnya ya, untuk diperbolehkan safar. Karena gunanya mahram itu bagi perempuan adalah melindunginya, menjaganya. Nah, sedang kalau misalnya bocah ya kan, justru malah ya kan nambah beban lagi ya kan, dia harus jaga bocah nih. Alakal begitu. Jadi khusus untuk perempuan itu disyaratkan harus bersama mahramnya atau bersama perempuan yang lebih dari 2 yang terpercaya secara agamanya. Nah, kata. Kemudian juga nanti dalam perjalanan itu dia tidak terkena madorot, tidak terkena madorot. Misalnya kalau kita sekarang perjalanan pakai pesawat, artinya orang itu dia bisa duduk di atas pesawat tanpa adanya madorot, tanpa adanya madorot. Hakata. Itu adalah beberapa syarat istitoah bin nafsi. Kemudian nanti yang kedua ada istitoah bil ghair, yaitu mampu dengan orang lain. Karena orang yang wajib haji, ya, yang sudah jatuh wajib haji, dia punya harta, punya ini ya kan, tapi dia tidak mampu menunaikan haji karena dia sudah lemah, dia sudah tua, atau dia punya penyakit atau punya cacat yang tidak memungkinkan dia untuk berangkat haji atau menunaikan rukun-rukun haji ketika berangkat. Maka dia tetap memiliki kewajiban haji, yaitu dengan istitoah bil ghair, yaitu dengan mewakilkan hajinya itu untuk mewakilkan orang lain ya kan, untuk ibadah hajinya. Dan orang lain ini dia harus orang yang mautsuqun bihi, harus orang-orang yang baik agamanya, harus terpercaya, ya kan? Harus orang yang amanah. Kata. Kemudian nanti dia membayar, ya kan, membayar orang tersebut, membayar orang tersebut. Bahkan kalaupun seorang mayit yang mana dia sebelumnya telah mendapatkan kewajiban haji tapi belum terlaksana, karena memang hukum kewajiban haji ini itu alat tarohi itu boleh ditunda, boleh ditunda. Artinya ketika seorang sudah mampu melaksanakan haji, ya kan, seluruh syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia tidak harus saat itu juga dia harus berangkat haji, tidak, ya kan. Tapi boleh menundanya, ya kan, boleh menundanya, ya kan, sampai waktu yang dia mungkin untuk melaksanakannya. Artinya tidak harus saat itu juga. Karena kalau misalnya wajibnya saat itu juga, ya, maka ketika dia menunda, ketika dia tidak bisa melaksanakannya, maka dia dapat dosanya. Apalagi kan kalau misalnya di tempat kita ini, ya kan, di tempat kita ini untuk mendaftar haji, ya, dari hari pendaftaran sampai pemberangkatan itu bisa sampai antriannya 20 sampai 30 tahun, ya kan? 20 sampai 30 tahun. Maka ketika orang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia sebaiknya segera mendaftar, ya kan? Meskipun berangkatnya masih, ya kan, 20 tahun lagi, masih 20 tahun lagi, itu tidak masalah. Hakadha. Sehingga tadi ya, istitoah bil ghair, yaitu mampu dengan orang lain, artinya dia harus mewakilkan orang lain untuk menunaikan hajinya. Bahkan kalau misalnya tadi ya, seorang mayit yang dia memiliki kewajiban haji yang belum terlaksana, maka
dia wajib untuk mengutus orang mewakili dia untuk menunaikan hajinya. Kemudian nanti upahnya itu diambilkan dari harta yang dia tinggali. Ya, harta yang dia tinggali, atau kalau misalnya tidak ada harta yang dia tinggali, maka disunnahkan untuk ahlul warisnya untuk menghajikan dia. Atau kalau memang ahlul warisnya itu tidak bersedia, maka boleh siapapun dari kaum muslimin, ya kan, menghajikan orang tersebut. Bahkan kalaupun tanpa izin dari ahli warisnya itu boleh. Itu boleh. Ya, kata. Karena memang mewakilkan haji itu kan bayarnya mahal juga. Atau bahasa sekarang itu badal haji. Badal haji itu cukup mahal. Paling murah 20 juta. Paling murah. Hakadha. Kemudian selanjutnya bisyartil istita'ati wahiyya ayyam likama yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dahaban wa iyaban. Yaitu makna daripada istita'ah adalah ayyam lika, dia memiliki ma yahtaju, apa yang dibutuhkan, ilaihi, kepadanya, atasnya, fi safarihi, selama perjalanan hajinya itu, ilal haji, ke tempat haji itu Makkah, zahaban wa iyaban, pergi dan juga baliknya. Kalau misalnya dia punya duit cuma untuk perginya aja, baliknya tidak ada, belum wajib. Jadi memang istita'ah ini harus benar-benar komplit, ya kan? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kriteria-kriterianya. Wa nafaqata man talzamuhu, dan dia memiliki nafkah man talzamuhu, siapa-siapa yang masih wajib dia nafkahi, ila rujuhi, sampai kepulangannya. Wa a'malul haji salasatu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunan. Dan amalan-amalan haji ada 3 macam. Pertama adalah rukun haji, kemudian wajibat haji, dan sunnah-sunnah haji. Selanjutnya adalah arkanul haji. Fal arkanu khamsatun. Rukun haji ada 5. Al ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Kemudian sebelum membahas rukun haji, sebagaimana kita ketahui bahwa haji itu kan ada 3 surah ya, 3 gambaran. Pertama adalah haji ifrad, kemudian ada haji tamattu, kemudian haji qiran. Lantas dari 3 model pelaksanaan haji ini, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama? Dalam mazhab Syafi'iyah, model pelaksanaan haji yang paling utama adalah al-ifrad. Al-ifrad artinya dia berihram untuk haji saja, tidak digabung dengan umrah, tapi dengan syarat, pada tahun itu juga dia harus melaksanakan umrah, atau dia bisa melaksanakan umrah. Artinya kalau seorang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, misalnya tahun ini berangkat, kemudian ketika ada pilihan apakah dia mau haji ifrad, tamattu atau qiran, dia boleh memilih yang paling afdol, yaitu ifrad, ketika dia punya kemampuan untuk tahun itu juga, nanti setelah ibadah haji selesai, sampai sebelum musim haji selanjutnya itu mampu melaksanakan umroh, maka pada posisi ini itu model haji ifrad baginya adalah paling utama. Tapi kalau tidak, dia cuma mampu aja untuk melaksanakan ibadah haji, tapi belum yakin dia bisa umroh tahun ini, maka dalam keadaan ini yang paling afdal baginya adalah haji tamattu. Tamattu kemudian qiran. Tamattu adalah
seseorang yang berangkat ke Makkah untuk melakukan ibadah haji akan tapi didahului dengan ibadah umrah terlebih dahulu. Jadi ketika ihram pertama kali itu dia melaksanakan ihram untuk umrah terlebih dahulu. Kemudian sampai di Makkah, sampai di Madinah, dia melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umrah sampai selesai, sampai tahallul. Ya kan, sampai tahallul, kemudian dia menunggu sampai waktu ihram haji. Ya kan? Waktu ihram haji adalah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi kalau misalnya dia berangkat sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, ya kan? Misalnya dia berangkat tanggal 1 Dzulhijjah, dia ingin melaksanakan ibadah haji tamattu, maka ketika ihram di atas mikot itu untuk melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian melaksanakan rangkaian ibadah umrah, selesai dia boleh tahallul, lalu dia halal. Ya kan? Dia halal sampai menunggu waktu tanggal 8 Dzulhijjah itu. Nah, disebut tamattu karena ada fase tamatain loh. Tamattu itu bersenang-senang. Artinya dia tidak dalam keadaan ihram. Dia boleh melakukan apapun. Sampai ihram ibadah haji selanjutnya tiba. Itu adalah tamattu. Kalau qiron itu digabungkan antara ibadah haji dan ibadah umrah. Artinya dia ketika ihram untuk ibadah haji itu ya kan, sekaligus untuk umrah. Itu namanya qiron. Kemudian arkanul haji, rukun-rukun ibadah haji ada 5. Yang pertama adalah al-ihram. Al-ihram dilaksanakan di atas mikot dengan mengucapkan niat, ya kan, nawaitu al-hajja, nawaitul hajja wa ahramtu lillahi ta'ala, gitu ya. Jadi nanti di atas, ya kan, biasanya kalau naik pesawat itu tuh kalau sudah melewati mikotnya, ya, melewati mikot, nanti akan dikasih pengumuman 5 menit lagi akan melewati mikot, gitu kan. Nah, nanti ketika sudah ada pengumuman begitu, kita langsung siap-siap. Kita langsung siap-siap. Maka afdolnya atau lebih baiknya itu harus ketika naik pesawat itu sudah dalam keadaan pakai kain ihram. Ya, pakai kain ihram. Karena kalau sudah di atas pesawat, ribet sekali, ya kan. Ribet sekali. Dulu anak ketika berangkat itu karena ini ya, karena dari Sudan, jadi tidak ada yang mau umroh. Emang kesana ya cuman ini aja gitu ya. Jadi cuman kita tok yang mau umroh, sehingga kalau mau pakai dari bandara itu agak malu-malu gimana gitu ya. Akhirnya mau tidak mau kita naik pesawat dalam keadaan belum umroh, kemudian belum berihram. Nah, ketika 5 menit pengumuman itu di atas pesawat, nah, sebelum melewati mikot, kita langsung ke toilet pesawat, ya kan. Sempit kali itu kan. Makanya pakai ihramnya ribet kali. Ketika keluar tuh orang-orang pada kaget, wah nak ini mau ihram ternyata, ya kan, kayak gitu. Maka afdolnya, lebih nyamannya adalah ketika mau naik pesawat itu sudah dalam keadaan ihram, sehingga ketika sudah ada pengumuman itu udah siap, dia udah siap dengan khusyuk, ya kan. Nawaitul hajjah atau nawaitu umrah, kata. Dan ini konsepnya adalah harus dilakukan di mikot, karena nanti kalau misalnya dia berangkat ke Makkah ini dengan tujuan mau ibadah haji atau ibadah umroh, lantas ketika sudah melewati mikot sedangkan dia belum berihram, ya kan, maka dia dikenai dam, dia harus membayar dam, ya kan. Kalau misalnya dia berihram tapi setelah melewati batas mikot, kalau pengen supaya tidak terkena dam, maka dia harus balik lagi, ya kan, balik lagi ke mikotnya, ya kan, sebelum dia melakukan ihram, ya, karena dia sudah terlanjur melewati mikot dalam keadaan belum berihram, dia jangan langsung berihram, ya kan. Dia balik dulu ke tempat mikot, kemudian
mengulangi ihram di sana atau memulai ihram di sana. Nah, nanti kalau seperti itu dia tidak dikenai dam. Atau kalau misalnya tidak kembali ke mikot, dia boleh mundur ke belakang sampai jarak seperti jaraknya dari tempatnya ke mikot. Meskipun arahnya nggak ke mikot misalnya. Misalnya dia tidak mendapati taksi atau perjalanan ke tempat mikot, ya kan? Karena jauh sekali misalnya. Atau karena jarang nggak ada transportasi ke sana, maka dia boleh, ya kan, balik mundur ke belakang, ya kan, perjalanan itu meskipun tidak ke arah mikot, yang penting masafahnya, yaitu jarak tempuhnya itu sama, ya, jarak tempuh sama. Misalnya dia melewati mikot sekian kilo misalnya, ya, 3 kilo 5 kilo misalnya. Sedangkan dia nggak mendapati untuk balik ke tempat mikot, nggak ada kendaraan, nggak ada transportasi yang arahnya ke sana, adanya ke arah yang lain misalnya. Nah, dia boleh, ya kan, ke transportasi ke arah tempat yang lain sejauh 3 kilo atau 5 kilo tersebut. Itu boleh. Baru nanti dia memulai ihram di sana. Jadi kalau demikian itu tidak dikenai dam. Beda cerita kalau misalnya dia berangkat ke Makkah nih bukan untuk tujuan ibadah, untuk tujuan apa ya, refreshing aja misalnya, healing aja, atau mau berdagang di sana, atau ada panggilan mendadak ke sana misalnya. Artinya dia berangkat ke tanah haram nih bukan untuk tujuan ibadah sebetulnya. Nah, baru setelah sampai sana baru pengen umrah sekalian misalnya. Artinya niat ibadah itu setelah dia sudah sampai di tanah haram. Artinya sudah pasti melewati batas mikot. Tapi karena dia berangkat ke sana itu bukan tujuannya untuk ibadah haji atau umroh, maka dia boleh berihram dari tempatnya itu juga. Dan tidak dikenai dam. Dan tidak harus balik ke tempat mikot. Dan tidak harus balik ke tempat mikot. Alasannya kenapa? Karena ketika dia berangkat ke tanah haram itu, ketika dia melewati mikot itu bukan dengan niat untuk ibadah haji atau umrah. Kemudian al-ihram wa huwa niyatud dukhuli fil haji wal umrah. Niat untuk memasuki rangkaian ibadah haji dan umrah. Kemudian kapan waktu pelaksanaan niat ini atau ihram ini? Yaitu dimulai dari awal bulan Syawal, sampai terbit matahari, terbit fajar tanggal Yaumul Id, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau sudah terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, sudah habis masa niat untuk ihram ibadah haji. Kalau dia berihram untuk haji setelah itu, ya kan, setelah mikot zaman ini, ya, maka jatuhnya bukan haji tapi umrah jatuhnya. Wa yustahabbu ay yaqula ma'a dzalika nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini adalah lafaz ihramnya, lafaz niatnya. Wala yasihhul ihramu bil haji illa fi ashhurihi. Nah kan? Dan tidak sah ihram untuk ibadah haji kecuali di bulan-bulan haji. Tadi bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah sampai terbit fajar. Wahia Syawal wa Dzulqa'dah wa ashru Dzulhijjah wa akhiruha, dan akhirnya itu adalah tulu'u fajri lailatin nahri, terbit fajar malam takbiran nahr. Wa bakil arkani al-wuqufu bi Arafah. Kemudian selanjutnya adalah
wukuf di Arafah meskipun hanya sebentar. Meskipun hanya sebentar. Karena waktu wukuf di Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur atau setelah zawalus syams sampai tulu'ul fajri yaumul ashir tadi. Itu adalah waktu wukuf. Selama orang dia mendapatkan meskipun sebentar waktu itu di Arafah, maka itu sudah sah. Sudah sah. Akan tetapi sunnahnya atau yang paling afdol adalah mencampurkan antara siang dan malam. Artinya dia dapat siang di Arafah dan juga dapat malam di Arafah. Malam di Arafah. Nanti insyaallah di akhir kita sampaikan perjalanan hajinya dari tanggal 8, 9, 10, 11 dan sampai akhir. Insyaallah. Kita bahas arkan-arkan yang terlebih dahulu. Wa tawaful ifadah, ya, nanti setelah wukuf di Arafah kemudian disambung dengan tawaf ifadah, wasa'yu dan sa'i, wal halqu awit taksir, yaitu menggundul atau memendekkan rambut. Itu adalah 5 rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian selanjutnya arkanul umrah. Beliau langsung membahas arkanul umrah. Rukun-rukun umrah. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illal wukufa falaysa minha. Adapun rukun-rukun umrah adalah seluruh rukun-rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah ini khusus untuk ibadah haji saja. Sehingga rukun-rukun umrah hanya ada 4. Pertama adalah niat atau ihram, yang kedua adalah tawaf, kemudian sa'i, yang ketiga, yang keempat adalah tahallul. Tahallul dengan menggundul atau memendekkan. Yang mana memendekkan rambut ini itu paling minimal ada 3 helai. Paling minimal 3 helai dan tidak diharuskan rambut yang ada di batasan kepala. Kalau kemarin kita membahas wudhu itu, yang harus dibasuh rambut meskipun sebagian itu adalah rambut yang ada di bagian kepala. Ya kan? Kalau misalnya bagian depan nih tidak melebihi dari janggut, kemudian kalau samping tidak melebihi pundak, kemudian kalau belakang tidak melebihi tengkuk ini, ya, itu kalau basuhan dalam wudhu. Tapi kalau syarat ya kan, atau rukun tahallul nih, rambut yang harus dipotong atau dipendekkan yang minimal 3 helai itu tidak harus yang ada di wilayah kepala. Boleh yang di bawah, melebihin boleh. Selama yang penting 3 helai. Tapi afdalnya tetap dibotak afdalnya. Kalaupun misalnya dia umrohnya berkali-kali, misalnya udah botak nih, pengen umroh lagi. Apa yang mau dia pendekkan ya? Udah mulus. Makanya yang penting apa? Dengan di imror aja ya, itu di isyarat gini aja ya kan, misalnya ya kan, itu boleh ya. Misalnya pakai gunting ya kan, pakai gunting gini kan aja, ya kan? Itu boleh, karena udah botak semua ya. Nah, kata. Artinya dan itu harus rambut yang ada di kepala, nggak boleh rambutnya lain ya. Jenggot misalnya, kumis misalnya, nggak boleh, ya kan? Nggak sah talal pakai itu. Tamam kita. Selanjutnya wajibu lit-tawafi. Wajibu lit-tawafi satrul aurah. Ini kemudian masuk membahas tawaf. Apa kewajiban-kewajiban dalam tawaf? Yang pertama adalah satrul aurah nih, yaitu menutup aurat. Jadi salah satu kewajiban dari tawaf ya kan? Yang mana tawaf ini kan dia kalau tawaf sunnah, ya, itu kan tidak harus menggunakan ihram, artinya boleh. Ya, dia tawaf pakai baju biasa ya, baju biasa boleh. Asalkan nih menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian kalau misalnya di pertengahan tawaf tersingkap auratnya, maka dia harus langsung menutupnya. Ya.
harus langsung menutupnya, atau boleh ditahan sebentar juga boleh lah. Yang jelas ketika tersingkap auratnya ini, kemudian dia segera menutup aurat tersebut. Kemudian melanjutkan tawafnya. Artinya dengan tersingkapnya aurat tadi, baik sengaja atau tidak sengaja, itu tidak kemudian membatalkan tawafnya. Ya, tidak kemudian membatalkan tawafnya, dan juga tidak mengharuskan memulai dari awal. Ya, misalnya dia tersingkap auratnya itu pada putaran yang ketujuh misalnya, dan sudah sampai pertengahan, sudah sampai depan Hijr Ismail atau depan makam Ibrahim misalnya, ya kan? Maka dia tidak harus kemudian balik lagi ke Hajar Aswad, ya kan? Memulai, tidak harus. Dia boleh, ya kan? Menyambung, langsung menyambung itu boleh. Dan tidak perlu mengulangi. Kemudian juga wat taharatu minal hadatsaini wa minan najasah, dan juga harus dalam keadaan suci ketika tawaf. Bahkan kalau misalnya dia batal di pertengahan tawaf, maka dia segera untuk mengulangi wudunya, dan juga tidak disyaratkan kemudian mengulangi dari awal tawafnya. Bahkan dia boleh memulai dari tempat di mana dia batal. Misal dia batal di sini nih, di depan makam Ibrahim misalnya, kemudian dia boleh keluar dulu, bersuci, baru kemudian dia memulai lagi dari depan makam Ibrahim itu, melanjutkan tawafnya, dan tidak perlu mengulangi dari awal lagi. Artinya kalau misalnya dia sudah dalam putaran yang ke-6 atau ke-7, ya lanjutkan saja, tidak perlu mulai dari awal. Kemudian harus wa ayyakuna sab'at tawafat, ya, tawafat. Dan harus 7 putaran. Nah, 7 putaran yang mana dimulai dari Hajar Aswad, ya kan? Dimulai dari Hajar Aswad. Bahkan tidak boleh misalnya dari 7 putaran ini kurang 1 langkah. Kemudian dia kurang 1 langkah lagi udah sampai depan, sampai depan Hajar Aswad. Misalnya pas putaran yang ke-7 kurang 1 langkah dia udah mundur duluan. Entah karena desak-desakan atau karena itu ada badai atau apa, ya kan. Kemudian dia mundur ke belakang sampai tidak bisa menyempurnakan lagi, ya kan? Meskipun kurang 1 langkah tadi, itu tetap belum dianggap, tidak sah. Jadi harus benar-benar 7 putaran tawaf, tidak kurang dari meskipun selangkah, ya kan? Meskipun selangkah. Kemudian fil masjid, ya kan? Fil masjid, harus di masjid, ya kan? Jadi tawafnya itu harus di bangunan Masjidil Haram. Bahkan dia harus menempel dengan bagian dari Masjidil Haram. Ya, ala sahih begini. Artinya kalau misalnya dia tawafnya di udara misalnya, ya, sampai naik pesawat, ya kan. Gitu misalnya, ya. Atau naik apalah, ya kan. Tapi nggak nempel dengan Masjidil Haram, itu tidak sah tawafnya, ya kan? Meskipun dia tawafnya nggak di sampingnya, nggak di samping Ka'bah, boleh dia tawafnya di atap, ya kan? Di atap, karena di sana ada, ya, di sakaf gitu, ya, di lantai paling tinggi di atap Masjidil Haram itu boleh tawaf di situ, boleh, ya kan? Ya kan? Karena misalnya di sekitar Ka'bah penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh, maka salah satu caratannya ya dia tawaf di atap. Tawaf di atap, dan itu sah karena masih menempel dengan Masjidil Haram. Atau kalaupun misalnya bahkan Imam Al-Qaradawi itu membahas, kalaupun dia melaksanakan tawaf dan tidak harus berjalan kaki. Tidak harus berjalan kaki. Boleh dengan duduk, ya, di kursi roda, ya, boleh, sah juga. Atau kalau dalam keadaan banjir dia boleh berenang, ya kan? Di tawaf sambil berenang itu boleh. Dan itu kejadian
beberapa tahun yang silam ya, ketika banjir besar di Makkah, itu ada bocah ya, bocah tawaf sambil berenang. Dan itu sah tawafnya, yang sah tawafnya. Tapi kalau yang di tadi ya, kalau di udara nggak sah. Karena tidak menempel dengan Masjidil Haram. Tamam kita. Wal baitu an yasarihi, dan harus Ka'bah itu di sebelah kirinya. Harus di sebelah kirinya. Enggak boleh dia kemudian jalannya balik arah ya kan. Enggak boleh. Enggak sah itu. Mau dia lebih dari 7 putaran tetap enggak sah. Harus di sebelah kirinya. Ya kan? Dan seluruh langkahnya itu harus posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Bahkan enggak boleh, ya kan? Ada 1 langkah atau 2 langkah yang ketika itu Ka'bah ada di depannya. Jadi dia misalnya, wah, pengen khusyuk doa ya kan, dapat di tempat multazam nih dia gini, menghadap Ka'bah dia, ya kan, menghadap Ka'bah sambil jalan tawaf. Nah, maka tawafnya nggak sah, ya kan. Jadi dia, kalaupun dia mau berhenti doa di situ, berhenti dulu, ya kan. Baru nanti ketika melanjutkan tawaf, ya kan, baik lagi memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi harus hati-hati. Ya. Jadi benar-benar Ka'bah itu harus benar-benar ada di sebelah kirinya. Dan ya kan, jalannya harus maju, tidak boleh mundur. Jadi meskipun Ka'bah di sebelah kirinya, tapi dia jalannya mundur juga tidak sah juga. Tidak tahu gimana caranya. Ya, nakala. Kemudian wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu, dan dia harus di luar Ka'bah. Oke, dia harus di luar Ka'bah. Enggak boleh dia dia pengen tawaf kemudian masuk dalam Ka'bah, auto batal tawafnya. Auto batal. Makanya kalau pas tawaf itu pasti pintu masuk ke Hijr Ismail itu ditutup. Karena cekungan di samping Ka'bah yang itu adalah Hijr Ismail itu aslinya masih bangunan dari Ka'bah. Sehingga ketika masuk ke situ, ya kan, itu dianggap dia masuk dalam Ka'bah. Kalau dia dalam keadaan tawaf, maka tawafnya batal. Tawafnya batal. Wa huwa kharijun anhu. Wa yajibu ayyakuna as-sa'yu sab'an ba'da tawafin. Wa ayyabda'a bis-safa wa yakhtima bil marwah. Kemudian membahas sa'i, ya, membahas kewajiban sa'i. Ada 7. Oh, ada 7. Maksudnya sa'i ada 7 putaran. Ada 7 putaran dan dilakukan setelah tawaf. Ya, jadi sa'i di mana-mana itu rangkaiannya, mau ibadah haji, mau ibadah umroh, pasti letaknya adalah setelah tawaf. Ya kan? Setelah tawaf. Jadi setelah putaran yang ke-7, ya kan, dia langsung keluar dari tempat matof, ya kan, tempat matofnya menuju ke mas'a, tempat sa'i. Wa ba'da tawafin wa yabda bis sofa, dan harus dimulai dari bukit sofa. Dimulai dari bukit sofa. Kalau misalnya dia, ya kan, memulai sa'inya dari Marwah, tidak dianggap hitungan sa'i. Jadi hitungan sa'i itu dimulai dari sofa, ya, dari bukit sofa. Wa yakhtima bil Marwah. Dan tidak boleh juga meskipun kurang 1 langkah juga tidak boleh. Ya. Jadi sa'i 7 kali, nah, meskipun kurang 1 langkah nih, seperti tadi contohnya, ya kan, sampai pastikan kalau mulai dari bukit sofa nanti berakhir di bukit Marwah. Nah, ketika di sa'i yang ke-7 itu harus lengkap, ya. Nggak boleh kurang meskipun 1 langkah. Dan juga untuk khusus di sa'i ini, dia jalannya boleh macam-macam. Macam-macam. Boleh dia mundur, boleh dia kalau mau rolling apa ya kan. Ya kan. Mau sprint, mau lari, ya kan. Karena gitu, kalau semangat ya kan.
ngejar waktu ya. Anak-anak muda kita ini, sa'inya sat-set. Ya. Karena gitu ya kan. Apalagi kalau ini kan, ya kan. Ya. Ada yang melakukan ibadah-ibadah umroh ini ya kan. Itu ya niatnya ya, bukan ibadah umroh ya. Ya. Ada niat karena dia misalnya jasa badal umroh ya kan. Jadi dia ya kan, karena yang penting badalnya cepat selesai ya. Saat ya. Jadi kalau tawaf itu kan tawaf ada bisa dari dari jarak yang jauh ya. Dia beli menempel-nempel Ka'bah supaya cepat, enggak terlalu jauh ya. Jadi bisa 15 menit selesai ya. Ini kalau jauh-jauh dari dari putaran ya, apalagi di lantai 2 lantai 3, setengah jam belum selesai. Lama sekali. Makanya saat terus desel-desel ya kan kayak gitu. Di sa'i pun juga ya kan. Lari dia ya. Itu yang ngambil. Jadi kalau di tempat Mas Ai itu kan mutar gini ya, mutar di Bukit Sofa, di Bukit Marwa, kemudian jalannya tuh mutar begini ya kan. Nanti di tengah itu ada jalan untuk naik yang kursi-kursi roda. Nah, kursi roda. Jadi muternya nggak terlalu jauh ya kan. Kalau orang keburu-buru lewat situ juga kan, supaya sat-set ya. Jadi nggak terlalu muter gini ya kan. Langsung dekat aja. Jadi begitu. Jadi khusus untuk sa'i ini yang penting adalah masafahnya itu atau jaraknya itu tertempuh semuanya, ya kan? Tertempuh semuanya. Jadi mau dia jalannya model jalan seperti apapun boleh saja. Selanjutnya wajibatul haji, kewajiban atau wajib haji. Wajibatul haji al-ihramu minal miqat. Tadi yaitu ihram dari miqat. Kemudian wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri, mabit di Muzdalifah pada malam takbiran. Wal mabitu layaliyat tasyrik, dan mabit pada malam-malam hari tasyrik di Mina. Waramyu, dan melempar jumrah, wa tawaful wada, dan tawaf wada. Kemudian lanjut ke sunanul haji. Wa amma sunanu fa kullu ma siwal arkani wal wajibati. Adapun sunnah-sunnah haji, maka semua yang selain dari rukun dan wajib haji itu disebut sunnah-sunnah haji. Faman taraka ruknan, maka barang siapa yang meninggalkan rukun, lam yasihha hajjuhu, maka tidak sah hajinya. Jadi perbedaan daripada rukun haji sama wajib haji, orang kalau nggak dapat rukun maka hajinya tidak sah. Tapi kalau nggak dapat wajib haji, hajinya tetap sah. Tapi nanti dia harus membayar ya kan, kafarat haji. Hakala. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Dan dia tidak halal dari ihramnya itu hatta ya'tiya bihi, sampai dia menunaikan seluruh rukun-rukun tersebut. Jadi rukun haji itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memiliki batas atau terbatas. Kemudian yang kedua ya tidak memiliki waktu dibatasi. Yang memiliki waktu terbatas itu hanya wukuf di Arafah. Hanya wukuf di Arafah. Sehingga kalau orang yang tidak sempat mendapatkan wukuf di Arafah, dia sudah terlanjur berangkat haji tapi belum sempat wukuf di Arafah, dia tetap, bukan berarti kemudian dia boleh langsung balik gitu, enggak. Dia harus menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Dia harus lanjut lagi setelah itu tawaf, kemudian sa'i, kemudian menyembelih, kemudian tahallul, kemudian nanti mabit, kemudian tawaf wada. Harus sampai selesai. Meskipun dia enggak dapat wukuf di Arafah, artinya
nggak dapat haji dia, tapi dia wajib menyelesaikan rangkaian ibadah haji tersebut. Dan nanti dia juga memiliki kewajiban, untuk segera mengqadha haji tersebut. Makanya bahaya sekali, khawatir sekali. Jadi orang yang sudah memiliki kewajiban haji, kemudian sudah berangkat ibadah haji, tapi qadarullah tidak dapat wukufnya. Maka tadi dia memiliki 3 kewajiban. Pertama adalah dia harus menyelesaikan rangkaian ibadah haji itu. Kemudian yang kedua, dia harus mengqadha sesegera mungkin. Kalau bisa musim haji depan itu bisa mengqadha, dia harus mengqadhanya. Kemudian yang ketiga baru membayar dam. Baru membayar dam. Dan bahkan kalau misalnya dia terlanjur pulang nih, ya kan? Terlanjur pulang, dia belum menyelesaikan rangkaian ibadah haji tadi. Ya kan? Dia sampai kapanpun dia masih ada kewajiban untuk menyelesaikan. Ya kan? Jadi kalaupun dia punya kesempatan nanti berangkat ke sana lagi itu untuk menyelesaikan tadi rangkaian ibadah haji sisanya. Jadi tawafnya, sa'i yang setelah wukuf di Arafah itu yang belum dia laksanakan, padahal dia sudah balik ke negaranya misalnya, ya kan? Itu belum gugur, belum jatuh. Ya kan? Jadi la yahillu min ihrami hatta ya'tiya bihi. Ya, dia tidak boleh bertahalul sampai, ya, sampai menyelesaikan rangkaian ibadah haji tersebut. Ya, bahkan kalaupun dia sudah pulang, dia harus balik lagi. Ya, harus balik lagi. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu, dan tidak bisa ditambal dengan dam wala ghairuhu, dan dengan selain itu. Jadi harus benar-benar ditunaikan memang. Wa salasatun minal arkani la tafutuhu madama hayyan wa hiya, dan 3 hal dari rukun-rukun ibadah haji la tafutuhu madama hayyan, yang tidak akan gugur madama hayyan selama dia, ya kan, selama dia masih hidup. Ya, wa hiya at-tawafu was-sa'yu wal halqu. Ya kan, wal halqu. Jadi bahkan meskipun sudah dapat wukuf di Arafah, tapi qadarullah misalnya dia sakit dan apa-apa, kemudian belum sempat menyelesaikan tawaf, sa'i dan halaknya, dia sampai kapanpun masih ada kewajiban untuk menunaikannya. Tawaf, sa'i dan al-halqu itu. Selanjutnya, wa man taraka syai'an minal wajibati, dan barang siapa yang meninggalkan satu atau lebih dari wajibat, wajib haji, sahah hajuhu, hajinya sah-sah saja, walazimahu damun, tapi dia harus membayar dam, wa alaihi ithmun, dan dia mendapatkan dosa, in lam yu'dar, ketika tidak ada uzur syar'inya. Wa man taraka syai'an minas sunani, dan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah haji, fala syai'a alaihi, maka tidak ada tuntutan apapun baginya. Walakin tafutuhul fadilah, akan tetapi dia kehilangan keutamaan. Kehilangan dari keutamaan. Kemudian muharramatul ihram. Selanjutnya bab muharramatul ihram. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli. Jadi orang yang berihram itu apa larangan-larangannya? Nah, ini larangan-larangannya. Wa yahrumu, dan diharamkan bagi orang yang ihram itu satru ra'sir rajuli, menutup kepala bagi laki-laki. Jadi ketika dalam keadaan ihram, tidak boleh laki-laki itu menutup kepalanya dengan peci kah, topi kah, surban kah, tidak boleh, harus terbuka kepalanya. Ya. Mau meskipun panas, ya kan, tengah siang tentengnya, tidak boleh dia gini, kan boleh. Ya, harus tahan. Ya. Oke, wa wajhil mar'ati, dan untuk perempuan tidak boleh menutup wajahnya. Ya, tidak boleh menutup wajahnya. Jadi ketika ihram itu perempuan yang bercadar pun harus dibuka. Ya.
Wajhil mar'atil muhrimaini au ba'dihima. Wa izalatul dzufuri wasya'ri, dan tidak boleh memotong kuku atau rambut atau mencabut rambut, tidak boleh. Makanya kalau dalam keadaan ihram hati-hati kalau mau bersisir, ya kan? Hati-hati. Ini kalau apa namanya rontok, ya kan? Maka dia melanggar, ya, melanggar ihram. Ya, namanya dia harus membayar, ya, membayar fidyah, ya, atau dam, ya, dam ihram. Wadahnu sya'rir ra'si wal lihyati. Wadahnu sya'rir ra'si, dahnu itu melumuri atau meminyaki, ya, sya'rir ra'si rambut kepalanya atau lihyahnya. Ini meminyaki dengan apapun, ya, dengan minyak rambut kah, dengan kepalanya. Wa tatyibu jami'il badani, dan memakai tib, yaitu parfum di seluruh badannya, mau di badan atau di pakaian ihram tidak boleh. Tidak boleh. Wa yahrumu aqdun nikah, dan diharamkan akad nikah bagi orang yang ihram. Akad nikah tidak boleh. Orang yang berihram mau, ya kan, yang berihram yang laki aja, ya kan, yang perempuan tidak ihram tetap tidak boleh. Atau sebaliknya. Atau misalnya diwakilkan, ya kan, diwakilkan, maka tidak boleh wakilnya dalam keadaan ihram, tidak boleh. Meskipun yang nikah misalnya di, ya kan, di Indonesia, ya kan, yang mewakili dia, ya kan, nah, bapaknya di sana, tapi dalam keadaan ihram, tidak boleh, ya kan, tidak boleh. Wa yahrum aqdun nikah wal jima'u wa muqaddimatuhu, dan tidak boleh dalam keadaan ihram melakukan hubungan jima, bersetubuh dengan istrinya, tidak boleh. Wa muqaddimatuhu, dan muqaddimahnya, ya, pembukaannya tidak boleh. Nah, tahan dulu pokoknya sama ihram sampai tahallul selesai. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin ma'kulin. Wa itlafu, dan dia membunuh, ya, atau membinasakan seluruh hewan-hewan barriyin, hewan-hewan darat, wahsyiyin, hewan liar, ma'kulin, yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan. Dan ini syaratnya, kalau misalnya hewan laut, ya enggak apa-apa, ya kan. Kalau misalnya hewannya ghairu ma'kulin, nah, itu juga boleh, artinya tidak melanggar ihram. Tidak melanggar ihram. Kalau misalnya hewan boleh dimakan, dan hewannya itu sebetulnya hewan-hewan ternak, cuman dia karena terbiasa liar, ya, artinya dari awal tidak dikandang, nggak ada yang punya gitu. Hidupnya liar, meskipun dia misalnya kambing misalnya, ya, kambing liar misalnya, itu tetap tidak boleh, ya, tidak boleh. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan perempuan sama dengan laki-laki dalam pembahasan muharramat, yaitu keharaman dalam ihram. Kemudian terakhir, ya kan, sebelum kita masuk ke tadqiyatu an-nafas, ya kan, ana bacakan dulu rangkaian ibadah haji secara kamil, ya kan. Jadi rangkaian ibadah haji ini, ya kan, itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Jadi orang yang berada di Makkah, entah itu penduduk Makkah atau orang di luar Makkah, yang dia ingin melakukan ibadah haji, kapan ihramnya, ya kan, kapan niat untuk ibadah hajinya, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah pada waktu duha. Pada waktu duha disunahkan dia mandi dengan bersih, ya kan,
Kemudian nanti sholat sunat 2 rakaat, sunat ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah pada waktu duha. Setelah itu, oke, tanggal 8 Dzulhijjah namanya hari apa? 8 Dzulhijjah namanya hari apa? Ada namanya kan istilahnya? Hari Tarwiyah, sahih. Hari Tarwiyah. Jadi 8 Dzulhijjah adalah hari Tarwiyah. Tarwiyah itu maknanya adalah hari berpikir, hari merenung, ya kan? Tarwiyah. Kemudian mengucapkan labbaika hajjan. Setelah itu langsung berangkat, setelah itu langsung berangkat ke Mina, langsung berangkat ke Mina untuk melaksanakan mabit di sana. Jadi tanggal 8 ya kan. Masuk ke malam tanggal 9 berarti ya kan. Nah, malam tanggal 9 ini adalah mabit di Mina. Dan disunahkan sebelum zawal itu sudah sampai di Mina. Atau setelahnya boleh. Kemudian nanti selama di Mina berarti kan dia bertemu dengan waktu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi dia ketemu dengan 5 waktu. Nah, 5 waktu sholat. Nah, 5 waktu sholat selama di Mina ini itu harus dilaksanakan pada waktunya. Harus dilaksanakan pada waktunya dan tidak boleh dijamak. Tapi boleh dikosor. Harus dilaksanakan pada waktunya, tidak boleh dijamak, tapi boleh dikosor pada saat di Mina. Ya, pada saat di Mina. Kemudian mabit di Mina ini sampai terbit matahari. Ya kan? Terbit matahari berarti sudah masuk tanggal, ya kan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini kita masuk apa aja yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang ibadah haji. Nah, setelah terbit matahari, dia posisi masih di Mina. Mina itu pokoknya dekat lah kalau ya kan, di Haram nih, Ka'bah, Masjidil Haram, ya kan. Sekitarnya itu Mina, ya kan. Itu sampainya Muzdalifah, kemudian Arafah itu berdekatan semuanya. Ya. Berdekatan meskipun tempatnya luas ya, meskipun tempatnya luas. Jalan kaki ya pegel juga itu. Ya. Nah, ini kemudian setelah terbit matahari ya, setelah terbit matahari, dia langsung bergerak ke Arafah. Ya, bergerak ke Arafah. Ini pada tanggal 9, namanya adalah hari Arafah. Ya, yang selain di Haram melakukan ibadah puasa Arafah. Setelah terbit matahari, dia bergerak ke Arafah. Kemudian disunahkan sampai di Arafah itu sebelum zuhur. Ya kan? Zuhur sudah ada di sana lah. Biasanya ngumpulnya itu di Masjid Namirah. Masjid Namirah itu masjid Padang Arafah yang dia dipakai setahun sekali ya. Ketika musim haji tok. Masjidnya luasnya, wah, masya Allah, luas pol. Ya. Kamar mandinya ada 1000. Tempat wudhunya ada 15.000 ya. Luas sekali itu. Ya, Masjid Namirah. Jadi disunahkan zuhur itu sudah sampai di Masjid Namirah. Ya, Masjid Namirah nanti. Nah, nanti khusus di Arafah nih, berarti nanti kan kalau misalnya dia datang zuhur, ya kan, pas zuhur, berarti dia di sana mendapatkan, ya kan, dia waktu sholat juga, ya, zuhur, asar, karena kan waktu wukuf kan sampai, ya kan, terbit fajar tadi, sehingga dia mendapatkan 5 waktu sholat juga. Nah, 5 waktu sholat selama di Padang Arafah ini, ya, ini dilakukan dengan jamak dan qasar. Nah, jadi kalau sholat duhur, ya kan, dia misalnya sampai di sana waktu duhur dari di Masjid Namirah misalnya, nah, dia sholatnya itu adalah di jamak qasar. Dia sholat duhur jamak asar dengan di qasar. Beda dengan ketika di Mina tadi ya. Nah, kemudian nanti biasanya ada khutbah Arafah dari Waliul Amr, ya, dari syekh di Saudi. Ya. Yang jelas kesunahannya di Arafah ini karena adalah hari yang paling afdol ya, hari paling afdol. Bahkan kalau di dunia ini ada hari-hari ya kan,
Salah satu hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Maka disunahkan bagi orang yang berihram haji ini untuk memperbanyak doa-doa. Ya kan, sampai terbenam matahari pakai khusyuk, ya kan. Jangan sampai malah tidur, ya sampai. Jadi benar-benar khusyuk, khidmat, memperbanyak doa pada saat itu. Ya, meskipun tempatnya kan nyaman, ya kan, apa ininya tendanya, bagi tenda-tenda yang haji-haji mahal-mahal, ya kan, tendanya nyaman, ada AC-nya, ada ini, ya kan. Dia sampai ketiduran malahan, kehilangan waktu terbaik. Nah, jadi setahun itu, ya kan, siang yang paling bagus adalah siang itu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka itu sia-sia sekali kalau misalnya tidak dapat, malah ketiduran sana. Nauzubillah, ya. Kemudian sampai terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya, ya kan, sebetulnya kalau misalnya orang yang di Arafahnya sudah sejak sebelum zawal atau sejak duhur tadi, nanti setelah terbenam matahari itu dia boleh langsung menuju Muzdalifah, ya kan, boleh langsung menuju Muzdalifah. Ya. Ini adalah rangkaian haji yang paling lengkap, ya. Atau kalau misalnya dia datang di Arafahnya pas setengah malam misalnya, ya udah. Yang jelas dia boleh berangkat ke Muzdalifah itu setelah terbenam matahari. Nah, setelah terbenam matahari langsung bergerak ke Muzdalifah, kemudian nanti, ya kan, sholat maghrib dan isyaknya di jamak qashar seperti tadi kita sebutkan. Kemudian istirahat sampai subuh dan sampai zikir pagi di Muzdalifah. Kemudian baru masuk rangkaian amalan pada hari 10 Dzulhijjah. Nah, ini sudah masuk hari takbiran, ya, kalau di selain tanah haram. Maka nanti sebelum terbit matahari, jadi dia setelah sholat subuh di Muzdalifah, zikir pagi. Nah, sebelum terbit matahari dia sudah mulai bergerak ke Jumratul Aqobah, karena melempar Jumrah Aqobah ini adalah salah satu wajib haji. Kemudian di perjalanan itu dia mengambil 7 kerikil untuk melakukan melempar Jumrah Aqobah. Dan waktu melempar Jumrah Aqobah ini dari setelah subuh tadi sampai terbenam matahari, ya, sampai terbenam matahari. Kemudian setelah dia melempar Jumrah Aqobah, kemudian dia menyembelih hewan kurban, nah, menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihannya boleh ditakhirkan sampai hari tasyrik. Jadi amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu tidak harus urut. Dia boleh didahulukan, boleh diakhirkan, boleh. Nah, yang penting tidak keluar dari waktu-waktunya saja. Dan ini menyembelih hewan kurbannya bagi orang yang ibadah haji harus di wilayah haram. Ya kan? Harus di wilayah haram, enggak boleh dia menyembelih hewannya di Indonesia, ya, atau menyembelih hewannya di Madinah misalnya, boleh, harus di tanah di wilayah haram. Kemudian setelah itu baru dia menggundul, ya kan, atau tahalul, ya kan. Maka ketika sudah melakukan 2 rangkaian ibadah pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu disebut tahlul pertama. Tahlul pertama ini dia boleh melakukan apapun larangan-larangan ihram kecuali 1, perempuan. Oke, kecuali 1, perempuan. Karena dia masih baru tahlul pertama. Kemudian setelah itu baru melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Nah, kalau sudah tawaf dan sa'i berarti sudah melakukan 3 amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, maka dia sudah masuk ke tahlul yang kedua. Nah, seluruh larangan-larangan ihram itu sudah diperbolehkan. Baru setelah itu masuk ke hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Yang mana hari tasyrik itu salah satu kesunahannya adalah mabit di Mina. Mabit di Mina ini enggak harus seluruh hari tasyriknya, enggak harus.
dia boleh ngambil tanggal 11, 12 saja, ya, atau boleh tiga-tiganya. Ya. Nah nanti setiap ya kan, tanggal 11 ini atau setiap hari tasyrik ini dia mendapatkan kesunahan untuk melempar 3 jumroh. Ya, melempar 3 jumroh yang dimulainya setelah zawal, setelah zuhur. Setelah zuhur. Kan ada jumroh aula, jumroh wusta sama jumroh aqobah. Dan itu nanti kalau misalnya pada tanggal 11, 12 Dzulhijjah, ya, dia sampai terbenam matahari masih di Mina, maka dia wajib untuk menyempurnakan 13-nya di Mina. Nah, kata. Kemudian setelah itu, setelah tiga hari tasyrik ini, kemudian dia melakukan tawaf wada, maka dengan tawaf wada itu sudah selesai ibadah hajinya. Meskipun dengan tahlul kedua tadi juga sudah selesai, dia boleh langsung tawaf wada, boleh langsung kembali ke negaranya pun juga boleh. Hakada, itu kurang lebih ringkasan perjalanan ibadah haji, jadi tanggal 8, 9 dan 10 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya kita baca secara cepat untuk pembahasan tazkiyatun nafas. Bismillah. Hifdzul qalbi minal ma'asi, itu menjaga hati dari maksiat. Jadi salah satu kelebihan membaca buku Risalah Al-Jami'ah itu adalah kita itu mendapatkan doa bahwa atau jaminan siapa yang membaca dan mengamalkan atau mempelajari buku Risalah Al-Jami'ah ini, ia akan menjadi orang yang alim zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batinnya. Kenapa? Karena dalam kitab ini meskipun ringkas itu ada pembahasan batin, pembahasan hati, pembahasan tazkiyatun nafas, ya kan? Penyucian jiwa. Karena ada orang-orang ulama yang ya kan, dia ahli ilmu, dia punya ilmu luar biasa, ilmu fikihnya kuat, ya kan? Dari fikih sholat, fikih thaharah, fikih puasa hajinya kuat, tapi ya kan, tazkiyatun nafas tidak ada. Dia sombong juga, ya riak juga, dia ya kan, ujub juga, ya kan. Sehingga jadi ulamanya dohir tok, ya kan. Batinnya ya kan, nauzubillah, mujrim nih batinnya. Ya kan. Nah, makanya mempelajari kitab ini itu ditambah juga, dikasih peringatan juga tentang ilmu penyucian jiwa, dan ini hukumnya wajib bagi setiap orang mempelajari ilmu tazkiyatun nafas. Salah satu tugas wajib Nabi diutus itu adalah menyucikan jiwa umatnya. Makanya banyak sekali disebutkan dalam ayat. Salah satunya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi bukan cuma membacakan wahyu, mengajarkan hikmah ilmu kepada umat, tapi juga menyucikan jiwa mereka. Wa yuzakkihim. Ya, makanya mempelajari, membaca buku-buku tazkiyah, buku penyucian jiwa itu harus bagi setiap muslim, ya, muslimat. Tamam kita. Bahkan di sini disebutkan wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim, yaitu menjaga hatinya dari maksiat-maksiat. Sebagaimana ya kan, anggota badan secara zahir yang lain ya kan, bisa melakukan maksiat, ya kan, tangan bisa bermaksiat, mata bisa bermaksiat, lisan bisa bermaksiat, kaki bermaksiat, ya kan. Hati pun juga bermaksiat juga. Wa qada hifdzul a'dha'is sab'ati fardhu 'ainin ala kulli muslimin, dan juga menjaga anggota badan yang 7. Ya. Artinya menjaga dari maksiat tentu ya. Itu adalah fardhu 'ainin, wajib bagi masing-masing, ala kulli muslimin, setiap muslim. Famin ma'asil qalbi, beliau memulai dari maksiat-maksiat hati. Salah satu
alasannya kenapa kamu mulai dari maksiat hati, kok enggak maksiat a'dha'us sab'ah? A'dha'us sab'ah nanti disebutkan ya kan. Tangan, kaki, kemudian lisan, ya kan? Mulut nih, ya kan. Kemudian mata, telinga, kemaluan dan perut, ya kan. Dan perut. Ada 7. Nah, 7 anggota badan. Tapi belum memulai dengan hati. Ya kan. Alasannya adalah karena memang hati itu adalah ya kan, intinya. Hati itu adalah ya kan, pusatnya. Ya kan. Sebagaimana kalau orang tuh hatinya baik, maka zahir dan anggota badannya lain juga akan baik. Sebagaimana dalam hadis ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Asyakku fillahi ta'ala, yaitu ragu atas zat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi itu juga bagian dari maksiat hati. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makarnya Allah, merasa aman dari azabnya Allah. Nah, jadi hidup di dunia ini merasa aman aja, masa slow-slow aja, kayak nggak ada tanggungan, ya. Nggak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wal qunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah itu juga maksiat hati. Nggak boleh seorang muslim itu ya kan merasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu min rahmatillah. Nggak boleh. Wa takabburu ala ibadillah taala, dan sombong atas hamba-hamba Allah. War riya, ya kan? Dan kemudian riya. Wal ujbu bi ta'atillah taala, merasa bangga dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bangga terhadap apa yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan dia lupa bahwasanya apa yang dia miliki, kelebihan yang dia punya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah ujub, bangga diri. Wal hasad, dan iri dengki. Wal hikdu ala abidillah. Wa makna hasad, dan makna daripada hasad yaitu iri, karahiyatun nikmah, yaitu dia membenci nikmat alal muslim. Dia membenci nikmat yang diberikan kepada saudaranya yang muslim. Wastisqaluha, dan merasa berat hati. Artinya dia tidak suka temannya itu mendapatkan nikmat tersebut. Dan berharap nikmatnya itu dicabut. Kayak itulah. Itu namanya iri. Wa minha, dan salah satunya juga maksiat hati adalah al-israru ala maksiatillah. Dia senantiasa atau terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau bertobat. Karena salah satu ciri orang yang bertobat, ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia bermaksiat itu tidak terus-menerus terjatuh ke dalam, enggak terus mengulangi lah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Wal bukhlu bima aujaballahu taala, dan bakhil. Dia pelit terhadap apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, misalnya zakat. Wasu'udzanni, dan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bi khalqillah, dan juga kepada makhluk-makhluknya Allah, kepada orang muslim yang lain. Su'udzan, ya, prasangka buruk. Wa tasghiru lima azzamallah, dan meremehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ta'atin, dari ketaatan atau maksiatin, ataupun maksiat. Jadi meremehkan ibadah, meremehkan maksiat. Allah cuman gini tok, ya kan. Masa soleh-soleh terus, sekali-kali lah maksiatnya. Enggak boleh itu. Meremehkan maksiatnya, merasa sepele, ya kan. Meskipun maksiatnya kecil, meskipun amal solehnya juga kecil, ya kan. Itu tidak boleh kemudian diremehkan. Au Qur'anin, atau meremehkan Quran. Jadi menganggap Quran, beberapa ayat dalam Quran, beberapa surah dalam Quran itu hal yang sepele, tidak boleh meremehkan. Au ilmin, atau meremehkan ilmu. Merasa dari ilmu syar'i itu ada yang enggak penting lah, ya. Tidak penting kita belajar ilmu apalah, ilmu ini, ya. Tidak penting itu, ya. Tidak boleh, ya. Meremehkan ilmu tidak boleh. Au jannatin, au narin. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'is, dan semua itu adalah bagian dari maksiat-maksiat wal khaba'is, dan hal-hal yang tercela, al muhlikat, ya kan, yang merusak. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri, bahkan sebagian dari maksiat-maksiat itu bisa menjerumuskan orang dari keislaman, artinya menjerumuskan dia kepada kekafiran. Makanya disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu,
la yakunul kufru bimaksiatin wa innamal kufru biistighfafiha. Ya kan? Terkadang itu orang tuh bisa terjerumus dalam kekafiran bukan karena maksiat yang dia lakukan, tapi karena meremehkan, ya kan? Meremehkan syariat, ya kan? Meremehkan syariat. Dia tetap sholat, dia tetap puasa, tapi ketika dia meremehkan syariat sholat, meremehkan syariat zakat, ya kan? Itu dia bisa kafir karena perbuatan tersebut. Wal'iyadzu billahi ta'ala min dzalik. Min ta'atil qalbi, selanjutnya min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yaqinu wal ikhlasu, dan ikhlas, wat tawadhu, rendah hati, wan nasihatu lil muslimin, dan saling menasihati, ya kan, sesama muslim. Bahkan dalam hadis Jabir itu, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushu likulli muslim. Aku berbaiat kepada Rasul untuk apa? Salah satunya adalah untuk menasihati setiap muslim. Artinya nasihat ini adalah salah satu ketaatan hati yang harus kontinukan setiap muslim. Wasakha'u, dan dermawan, ya, tidak bakhil, ya. Wa husnudzanni, dan husnudzan, sangka baik. Wa ta'dhimu sya'airillah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru ala ni'amillah, dan mensyukuri nikmat Allah. Kal Islam, seperti Islam. Wa ta'ah, dan ketaatan. Wasairin ni'am, dan seluruh nikmat. Di sini disebutkan at-ta'ah setelah keislaman, maknanya bahasanya salah satu nikmat terbaik setelah kita diberikan nikmat Islam adalah nikmat dimudahkannya, diarahkannya kita kepada ketaatan-ketaatan, ditunjukkan kepada hidayah dan taufik. Itu adalah salah satu nikmat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'alal bala, dan sabar atas cobaan, mithlul amrad, ya kan, seperti penyakit-penyakit, wal mihan, dan bencana-bencana, wa mautil ahibbah, dan meninggalnya orang yang dicintai, wa faqdil mal, dan kehilangan harta, wa tasallutin nas, dan memiliki pemimpin yang sewenang-wenang, sewenang-wenang, atau pemimpin yang zalim, tasallutin nas, wasabru ala ta'ah, dan sabar terhadap ketaatan, wasabru anil ma'asi, dan sabar dari maksiat. Bahkan sabar dalam ketaatan itu sabar saat dia sebelum melakukan ketaatan, yaitu ikhlas. Kemudian sabar saat melakukan ketaatan, yaitu kalau misalnya dalam sholat dalam keadaan khusyuk dan ditunaikan sebaik-baiknya dan tidak bermalasan-malasan. Kemudian sabar setelah melakukan ketaatan, menjaganya agar tidak dimasuki riya. Ya kan, itu. Kemudian wasiqatu birrizqi minallah, dan percaya atas, ya kan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdud dunya, membenci dunia. Dan sampai hubud dunia, jangan sampai cinta dunia. Harus bughdud dunya. Wa adawatun nafsi wasyaitan, dan membenci hawa nafsu, memerangi hawa nafsu dan syaitan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa salihin. Kenapa kita harus mencintai tabi'in dan salihin? Karena almar'u ma'aman ahab, karena manusia itu bersama siapa yang dicintai. Dia kalau cinta Nabi, dia kalau cinta orang soleh, dia kalau cinta dengan tabi'in, ahli ilmu, ya, maka dia akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai tersebut. Teman. Waridho anillah, dan ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaihi, dan tawakal kepada Allah, wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyah, dan selain itu masih banyak lagi ketaatan-ketaatan dalam hati yang al-munjiyah, menyelamatkan kita, ya kan, ketika menuju akhirat. Kemudian beliau ma'asil jawarih, cepat bismillah. Wa ma'asil jawarih, wa ma'asil batni, mithlu aklir riba, makan riba. Wa syurbi kulli muskir, meminum seluruh yang memabukkan, ya kan, bukan cuma khamar aja, apapun memabukkan haram. Wa akli malil yatim, ya, ini adalah maksiat perut, ya, ini maksiat perut nih. Makan harta anak yatim. Wa kulli ma haramallahu minal ma'kulati wal masyrubat, wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilir riba, wa kullu man a'ana alaihi aklihi wa la'ana syaribal khamri, wa kullu man a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i'a laha. Jadi yang bermuamalah dengan riba dan khamar, semuanya itu kena dosanya. Mau yang jual, mau yang beli, mau yang nyatet, mau yang ngawasi, mau tukang parkir, apa semua kena semua itu. Ma'asil lisan, ya kan, maksiat lisan apa aja? Katsiratun aidun, banyak. Salah satunya ghibah. Ya, ghibah itu menyebutkan keburukan
ya kan, keburukan orang, ya kan, tidak kepada orang lain, ya. Artinya menyebutkan keburukan orang tidak di hadapannya. Nah, tidak di hadapannya. Disebutkan wahya dzikruka akhakal muslim, yaitu penyebutanmu atas saudaramu muslim bima yakrahu, apa-apa yang dia benci, apa-apa yang tidak dia sukai. Wa in kunta shadiqan, meskipun itu benar ada, ya. Ya, meskipun benar ada. Bahkan ghibah itu bukan cuma dengan lisan aja. Bahkan kita misalnya mengikuti gerakannya, ya kan. Dia punya ciri khas gerakan apa yang kalau dituduhkan tuh udah gak suka misalnya. Ya kan? Misalnya, ya kan. Nah, itu juga termasuk ghibah juga, ya kan. Kayak itu. Wan namimah, dan madu domba, ya kan. Mengadu domba, yaitu dia membawa kabar dari fulan ini menyampaikan kepada fulan yang lain dengan tujuan untuk, ya kan, agar mereka itu saling tarung gitu, ya. Ya kan? Adu domba, wal kadzib, bohong, wasyatmi, dan mengumpat, ya kan, wasabbi, dan ya kan, mencaci, mencela, walaknin, melaknat, wa ghairiha, dan yang lain sebagainya. Itu adalah maksud-maksud lisan. Kemudian maksiat ain, mata. Apa maksud mata? Mithlun nadhari ila nisa'il ajnabiyat, seperti melihat kepada perempuan-perempuan ajnabi yang bukan mahramnya. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Wa nadharil aurat, dan memandang aurat. Ya, dan ini bahkan yang satu jenis pun, ya kan, sesama jenis pun, laki-laki tidak boleh memandang aurat laki-laki yang lain. Begitu juga perempuan tidak boleh memandang aurat perempuan yang lain. Ya, kata la yanduru rajulu aurata ar-rajul wa la yanduru al-mar'a wa la tanduru al-mar'atu aurata al-mar'ah. Wan nadhari bil istihqar ila muslim, dia memandang dengan merendahkan kepada saudara yang muslimnya. Jadi cara mandangnya, ya kan, dilengkapi dengan mimiknya, ya kan, meremehkan, ya kan. Itu juga maksiat mata itu, ya kan. Dengan isyarat misalnya dan itu tidak boleh. Oke. Wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, dan mengintip, ya kan, di rumah orang lain tanpa izin. Bahkan ini kalau dalam hadis itu, kalau ada orang yang ngintip, ya kan, itu boleh sah atau halal itu diculek mata sampai dia buta. Enggak kena apa, kafaratnya, kan. Kayak gitu. Ma'asil udun, maksud telinga apa saja? Kal istima ilal ghibah, yaitu mendengarkan gibahan. Ya kan? Meskipun dia bukan yang menggibah, tapi dia ngikut, ya kan. Jadi pendengar aja, ya kan. Jadi tidak selamanya pendengar setia itu bagus, ya kan. Jadi kalau mendengar ghibah, ya kan, maksiat juga telinga dia. Wa ghairi dzalika minal muharramat, dan selain itu dari hal-hal yang diharamkan. Ma'asil yad, maksud tangan. Kat tatfifi fil kaili wal wazni. Tatfif ini adalah takhfif, ya, mengurangi, ya kan, ketika dia menimbang atau menakar, ya. Wal khianah, dan ketika dia berkhianat, artinya dia diberikan amanah, barang dia dititipkan kepada dia, tapi dia tidak amanah, dia khianat, ya kan. Wasariqah, mencuri, wasairil muamalatil muharramat, dan seluruh muamalat yang diharamkan, seperti membunuh, wadarbi bighairi haq, dan memukul tanpa alasan yang dibenarkan. Ma'asi ar-rijl, maksiat kaki, apa saja? Al-masyu fi si'ayatin bi muslimin aw qatlihi, yaitu berjalan fi si'ayatin bi muslim, itu adalah untuk mengadu domba seorang muslim. Jadi tadi kan kita sebutkan an-namimah tadi, ya. Ketika dia itu berjalan, proses jalannya menuju orang lain untuk menyampaikan kabar-kabar yang kabarnya itu diniati untuk memicu permusuhan, memicu pertengkaran sama muslim. Perjalanan itu kakinya sudah bermaksiat, ya. Kata. Kemudian apa lagi tadi? Auqatlihi, atau untuk membunuhnya. Aw ma yadurruhu bighairi haqqin, atau apapun yang melukai, memadaratkannya tanpa dasar yang dibolehkan. Wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi, dan lain sebagainya. Kemudian ma'asi al-farji, maksiat kemaluan, apa saja? Kazina, seperti zina,
seperti zina, wal liwat dan liwat. Liwat itu ya bahkan bukan cuma berhubungan sesama jenis saja, tapi liwat itu lebih spesifiknya adalah masuknya kemaluan ke dubur. Kalau laki-laki sama laki-laki, atau kalaupun laki-laki kepada perempuan tapi melalui dubur, itu juga disebut liwat secara bahasanya. Tamam kita. Tapi kalau sesama suami istri sah itu boleh. Tapi selain itu tidak boleh. Ya kan? Selain itu tidak boleh. Tamam. Wal istimna bil yad. Istimna bil yad adalah onani dengan tangan. Mau dengan tangan dia atau tangan orang lain. Ya kan? Itu maksiat kecuali satu, ya kan? Yaitu ketika dengan tangan istrinya boleh. Tamam kita. Wa ghairiha min ma'asil fasid, dan selain itu, ya kan? Maksiat kemaluan yang lain. Ma'asil badan, maksiat badan. Jadi seluruh badannya itu maksiat, bukan cuma tangan, kaki, semuanya. Ya kan? Wal maksiatu bi kullil badani kal uquqi lil walidain, seperti durhaka kepada orang tua. Jadi ya kan, durhaka kepada orang tua itu benar-benar ya, bukan misalnya yang melukai orang tua itu cuma mulutnya aja, tapi itu dianggap seluruh ya kan, tubuhnya itu udah bermaksiat ketika dia durhakanya kepada orang tua. Wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabair, dan kabur dari perangan, wa huwa minal kabair, dan itu bagian dari kabairudz dzunub, ya, dosa-dosa besar. Wa ghairi ma dzikr, dan selain yang disebutkan, mislu qati'atir rahim, seperti memutus silaturahmi, wa dzulmin nas, dan berbuat zalim kepada manusia. Wallahul muwaffiqu wal mu'inu ila lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Tamat alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah ta'ala ayyataqabbala minna wa minkum salihal a'mal wa ayyaj'alana khalisan liwajhihil karim wa ayyanfa'a bina wa ayyakuna sababan liridwanihi wa rahmatihi wa maghfiratihi ta'ala. Wa as'aluhu ta'ala ayyaj'alana minal ulama al-amilin wad du'at an-nasihin wa ayyuhyina ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ayyumitana 'alaiha. Wa nas'alullaha ayyahsyurana wa ahbabana wa man lahu fadlun 'alaina ma'a sahibi hadzal matni wa syaikhihi fi zumrati jaddihima al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabatihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.